Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu pendengar Radio Cakrawala yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan untuk hamba-Mu dapat menguraikannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun, saya akan membaca ayat yang ke-6 saja. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tetapi saya akan membacakannya ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yohanes memberikan catatan yang cukup lengkap mengenai percakapan Yesus yang sangat pribadi dengan para muridnya di hari-hari terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Di dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata demikian, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Apa maksud dari kalimat ini? Maksud Yesus adalah bahwa tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Ia akan segera berpisah dengan para muridnya. Perpisahan ini dapat kita pahami dalam dua hal. Yang pertama, karena Yesus harus melaksanakan misi dari Bapanya, maka ia akan terpisah dari para muridnya. Di mana kita tahu saudara-saudara bahwa sebentar lagi Yesus akan menjalani penderitaan yang hebat. Dan Yesus tahu bahwa ketika ia ditangkap dan dianiaya, maka para muridnya akan meninggalkan dia. Itulah makna perpisahan yang terkandung di dalam kalimat yang diucapkan oleh Yesus. "Hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu." Makna yang kedua adalah bahwa perpisahan itu di mana Yesus akan kembali ke surga untuk melaksanakan misi penyediaan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi karena Yesus tahu bahwa dia akan segera berpisah dengan para muridnya, maka Yesus berusaha menguatkan hati para muridnya. Di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dari Yohanes 14 dituliskan demikian. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara-saudara, bagi Thomas dan juga mungkin bagi para murid lainnya, kalimat tadi belum meyakinkan bagi mereka. Sehingga Thomas bertanya, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini merupakan pertanyaan yang mengekspresikan
ketidakmengertian Thomas dan juga murid yang lainnya. Merespon pertanyaan dari Thomas, kemudian Yesus berkata di dalam ayat ke-6 sebagaimana yang kita sudah baca tadi. Nah saudara-saudara, apa maksud kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu? Mari kita merenungkan bersama bagian ini. Yang pertama, akulah jalan. Perhatikan bahwa Yesus mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu jalan, melainkan sebagai satu-satunya jalan. Yesus juga bukan sekedar penunjuk jalan, tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan akulah jalan? Saya sudah menyinggung tadi bahwa konteks dari ayat ini, Yesus berbicara kepada muridnya tentang perpisahannya, kepergiannya. Ia harus melewati jalan penderitaan. Jalan itu adalah merupakan jalan yang berat bagi Yesus. Tetapi jalan itu menuju kepada kemenangan yang gilang gemilang. Jalan penderitaan, jalan salib atau Via Dolorosa adalah satu-satunya cara untuk dapat memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Bapa yang kudus. Sebab sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Banyak upaya dilakukan oleh manusia untuk memulihkan hubungan yang telah terputus itu, tetapi tidak satu pun yang dapat memuaskan hati Allah. Satu-satunya yang dapat memuaskan hati Allah adalah dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus melalui peristiwa salib itu adalah merupakan jalan satu-satunya agar manusia bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara-saudara, kemarin dalam perenungan saya sudah menyinggung bahwa kematian Yesus di salib bukanlah dalam rangka misi politik dan ekonomi untuk kebaikan Israel sebagai satu bangsa. Bukan. Tetapi kematiannya adalah untuk misi keselamatan, untuk misi pendamaian. Dan itu berlaku bagi semua bangsa, bagi semua suku. Namun mereka yang mengalami perdamaian dengan Allah adalah mereka yang beriman atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi, jalan salib, jalan penderitaan, Via Dolorosa adalah satu-satunya jalan agar manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang berikut saudara-saudara, Yesus adalah jalan. Satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa karena manusia tidak taat kepada Allah, maka manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Nah, peristiwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden itu tidak hanya sekedar bermakna lokasi, yaitu pengusiran dari satu tempat yang indah. Tidak, saudara-saudara. Sebab pengusiran itu juga bermakna status di hadapan Allah, yaitu bahwa sejak manusia melawan ketetapan Allah, tidak taat pada perintah Allah, maka manusia menjadi seteru Allah. Itu sebab kemudian dalam Roma 3 ayat 10 dan juga ayat 23, Rasul Paulus menuliskan demikian. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapa. Mengapa? Sebab Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah pribadi kedua dalam Tritunggal Allah yang esa. Yesus Kristus dan Bapa adalah satu, sehingga
hanya Dia yang bisa mengantar manusia untuk menemukan Bapa. Jadi yang pertama, saudara-saudara, akulah jalan. Dan kita sudah melihat penjelasannya tadi, mengerti penjelasannya tadi. Yang kedua, akulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Banyak orang, bahkan nabi-nabi, telah berusaha untuk menjelaskan tentang kebenaran, menceritakan tentang kebenaran. Tetapi faktanya, tidak ada orang atau satu nabi pun yang pernah mengatakan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Kata kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah kata yang sangat spesifik tentang kebenaran. Yaitu bukan kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang dibicarakan Yesus di sini itu merujuk kepada kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya. Bahwa dalam diri Yesus, antara pengajaran dan kehidupan Yesus tidak ada yang bertentangan. Seluruhnya benar, tidak ada salah sama sekali. Antara perkataan dan perbuatan dari Tuhan Yesus tidak ada celah sedikit pun. Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah jalan menuju kepada Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran itu, maka dia akan sampai kepada Bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus berkata, akulah hidup. Yesus adalah hidup. Nah, kata hidup di dalam perjanjian baru itu ada dua, yaitu zoe dan bios. Dalam teks ini, kata hidup menggunakan kata zoe dan bukan kata bios. Bios adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, dari kata bios inilah kita kemudian mengenal istilah biologi. Bios dalam konteks hidup manusia itu menggambarkan peristiwa dari mulai jadinya di dalam rahim, kelahiran, bertumbuh, berkembang secara fisik dan emosi, lalu kemudian berusaha untuk tetap eksis dengan bekerja, menikah, memiliki keturunan dan seterusnya, dan sampai akhirnya meninggal. Itu bios dalam konteks hidup manusia. Nah, sedangkan kata zoe adalah hidup baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup yang penuh dengan berkat. Hidup yang selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Jadi, ketika Yesus berkata, akulah hidup, maka Yesus sedang menawarkan satu hidup yang berbeda dari hidup bios, dari sekedar hanya hidup secara materi saja. Tetapi Yesus merujuk pada kehidupan yang kekal di dalam Allah, hidup di dalam Kristus, hidup yang terus-menerus berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Maka berimanlah kepada Tuhan Yesus. Teruslah bergantung kepada Kristus. Hiduplah di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam dirimu. Maka engkau akan melihat bagaimana perbedaan hidupmu dengan orang-orang yang lain. Kiranya perenungan firman Tuhan semakin mengokohkan iman kita untuk selalu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran,
dan satu-satunya kehidupan yang mengantar kami menuju kepada Bapa. Biarlah seumur hidup kami akan tetap beriman kepada Tuhan. Hari ini hamba membawa ke dalam tangan Tuhan untuk semua pendengar Radio Cakrawala. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka. Dan Engkau berkati mereka dalam semua usaha pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan. Jangan Engkau tinggalkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Bagi mereka yang bimbang, Tuhan kuatkan iman mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan satu kebutuhan, maka biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berkatilah Radio Cakrawala, berkatilah para pengurusnya. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah Tuhan, besertalah dengan kami untuk hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.